Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wayantiara, NPM 224-11023. I'm from management class 22A. In this video, I explain about technique sampling. Next video. Pengertian dari teknik sampling. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling, atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling, yang disebut juga dengan non-probability sampling. Tujuan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel memiliki tujuan antara lain yaitu mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, kemudian memberikan informasi yang terkait dengan populasi, lalu dijadikan acuan untuk pengambilan kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Macam-macam teknik pengambilan sampel itu ada dua, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsi seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Yang kedua ada pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari tahu perbedaan yang ada di dalam wilayah tertentu. Contohnya yaitu teknik pengambilan sampel jenis ini adalah ketika ada penelitian yang akan mencari tahu tingkat partisipasi pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari situ sampel yang akan digunakan adalah beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kemudian yang kelima yaitu area sampling atau multi-stage sampling.
Teknik multistage sampling adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi ada dua teknik sampling yang digunakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik sampling ini, yaitu menetapkan populasi dan tingkatan, menghitung besarnya sampel, mengambil secara acak unsur yang ada di tiap tingkatan, dan kemudian mengambil sampel secara acak lagi sesuai besaran sampel di tingkatan akhir. Nah, kemudian ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang terpilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, teknik ini terbagi menjadi 6 jenis. Nah, yang pertama itu ada purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penelitian. Nah, penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan penelitian sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan mempresentasikan populasi. Kemudian yang kedua itu ada snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya, dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi secara bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Nah, teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi, sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi, misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Penelitian bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun, teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik bersifat acak. Yang keempat itu ada kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya, dalam sehari penelitian menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui, sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Kemudian yang kelima yaitu teknik sampel jenuh. Nah, teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Yang keenam yaitu sampling sistematis atau systematic sampling.
Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya, ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teknik sampling. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih sudah menonton.